Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Dimas Aziz Effendi. Saya dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan NIM 220810201232. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi dividen policy atau kebijakan dividen guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Sebelum membahas kebijakan dividen, perlu diketahui sebelumnya apa sih dividen itu? Jadi menurut Hin, seperti yang ada di layar, dividen itu adalah pembagian keuntungan atau laba perusahaan kepada para pemegang saham. Atas dasar apa sih perusahaan itu membagikan dividen mereka? Jadi atas dasar sebagai imbalan kepada pemegang saham atas kepemilikan saham perusahaan tersebut. Kemudian besarnya dividen itu biasanya ditentukan dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang selanjutnya adalah macam-macam dividen. Dividen itu ada 5. Yang pertama dividen cash atau cash dividend, yaitu pembayaran dividen kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai. Nah, pembayaran dividen ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kemudian jumlah dividen tunai itu bervariasi tergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan. Kemudian dividen yang kedua adalah dividen properti atau property dividend, yaitu distribusi dari keuntungan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk barang atau properti. Selanjutnya ada dividen utang atau scrip dividen. Nah, dividen ini tuh terjadi apabila laba yang akan dibagikan ke investor tidak mencukupi. Begitu juga dengan kas yang ada untuk pembagian dividen. Jadi, perusahaan itu akan mengeluarkan dividen utang, yaitu berupa perjanjian tertulis membayar jumlah tertentu pada waktu yang akan datang. Itu namanya dividen utang. Nah, untuk selanjutnya adalah dividen likuidasi atau liquidating dividend, yaitu distribusi kekayaan perusahaan kepada para pemegang saham dalam situasi perusahaan itu dilikuidasi. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika perusahaan memilih untuk menghentikan operasi dan menjual semua asetnya. Nah, setelah terjual semua aset, uang akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan kepemilikan saham mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah dividen saham. Jadi dividen saham ini adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham tambahan kepada pemegang saham. Misalnya nih, kita memiliki 100 lembar saham dan perusahaan itu memberikan dividen saham 10%. Maka nanti kita akan menerima 10 lembar tambahan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebijakan dividen. Jadi menurut Brigham itu kebijakan dividen adalah keputusan apakah perusahaan itu akan membagikan keuntungan mereka kepada investor atau memilih untuk menahan labanya dan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Gunanya apa? Gunanya untuk ekspansi bisnis di masa yang akan datang. Untuk pembahasan selanjutnya adalah prosedur pembagian atau pembayaran dividen, yaitu yang pertama ada tanggal pengumuman atau declaration date. Jadi tanggal pengumuman itu adalah hari ketika perusahaan itu mengumumkan secara resmi besaran dividen yang akan diberikan atau yang akan dibayarkan kepada para pemegang sahamnya. Perusahaan itu juga mengumumkan kapan dividen akan dibayarkan dan dalam bentuk apa dividen itu, misalnya uang tunai atau saham, properti, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tanggal pencatatan atau date of record. Itu adalah ketika perusahaan mencatat nama-nama pemegang saham yang berhak menerima dividen mereka. Jadi nama-nama investor tersebut memiliki hak untuk menerima dividen sesuai dengan pengumuman yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga adalah tanggal ex-dividend. Maksudnya adalah hari pertama di mana pemegang saham yang membeli saham perusahaan sudah tidak lagi memiliki hak atas dividen yang nantinya akan dibayarkan. Misalnya nih, kita membeli saham, tetapi pada saat tanggal ex-dividend, maka kita itu tidak akan menerima dividen nantinya pada saat pembayaran. Kemudian yang terakhir itu adalah tanggal pembayaran atau payment date. Jadi tanggal pembayaran adalah hari ketika perusahaan itu secara resmi mereka membayar dividen kepada para pemegang saham yang telah terdaftar sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori dari kebijakan dividen. Yang pertama adalah dividend irrelevance theory yang dikemukakan oleh Miller dan Modigliani atau sering disebut MM.
Jadi teori ini tuh mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh langsung pada nilai dari sebuah perusahaan. Yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah kemampuan dari perusahaan itu untuk menghasilkan laba. Jadi dengan kata lain, ketika perusahaan itu membayar dividen dalam jumlah besar ataupun tidak, nilai dari perusahaan itu tidak akan berubah. Karena apa? Karena investor itu dapat membeli maupun menjual saham untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah bird in the hand theory yang dikemukakan oleh Gordon dan Littner. Jadi teori ini tuh mengatakan bahwa investor lebih menyukai dividen tunai daripada dijanjikan adanya imbal hasil atas investasi mereka atau capital gain di masa yang akan datang. Karena menerima dividen tunai itu merupakan bentuk dari kepastian yang berarti mengurangi risiko. Jadi intinya alasan para investor itu adalah selain mengurangi risiko itu karena adanya ketidakpastian tentang arus kas perusahaan itu di masa depan. Seperti itu. Kemudian teori yang ketiga itu adalah tax preference theory. Jadi teori ini tuh mengatakan karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gain, maka para investor itu lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pajak. Jadi investor itu berharap dengan pertumbuhan laba perusahaan akan mendorong kenaikan harga saham nantinya, sehingga akan menggantikan dividen yang pajaknya lebih tinggi. Kemudian teori yang keempat adalah information content or signaling hypothesis. Jadi maksud dari teori ini, ketika terjadi kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham juga. Dan sebaliknya, ketika penurunan dividen pada umumnya juga menyebabkan harga saham menurun. Nah, dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa investor itu lebih menyukai dividen daripada capital gain. Nah, teori yang terakhir adalah teori yang diungkapkan oleh Black and Scholes, yaitu clientele effect theory. Jadi teori ini mengatakan bahwa kelompok saham yang berbeda itu akan memiliki preferensi yang berbeda juga terhadap kebijakan dividen perusahaan. Contohnya nih, kelompok investor dengan tingkat pajak yang tinggi itu akan menghindari dividen karena dividen itu mempunyai tingkat pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan capital gain. Jadi menurut teori ini juga, dividen tertentu itu akan menarik segmen tertentu. Jadi tugasnya perusahaan adalah melayani segmen tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dari sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu kas atau likuiditas perusahaan. Jadi, jika perusahaan memiliki banyak kas yang tersedia, mereka mungkin lebih mampu dalam membayar dividen tunai kepada pemegang saham. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa perusahaan harus mempertimbangkan pengeluaran kas untuk menjalankan operasional sehari-hari mereka. Kemudian faktor yang kedua yaitu kebutuhan pembayaran utang perusahaan. Nah, jika perusahaan itu memiliki utang yang harus dilunasi, maka pembayaran utang itu dapat menjadi prioritas dibandingkan dengan pembayaran dividen. Perusahaan itu mungkin harus menggunakan kasnya untuk membayar utang sebelum mempertimbangkan pembayaran dividen kepada para investor. Kemudian faktor yang ketiga adalah tingkat ekspansi yang tinggi memerlukan dana yang besar. Jadi jika perusahaan sedang dalam fase pertumbuhan yang aktif, kemudian memerlukan dana yang besar untuk ekspansi, mereka mungkin harus mempertimbangkan untuk menyisihkan sebagian besar laba mereka untuk membiayai proyek-proyek tersebut daripada membayar dividen kepada para pemegang saham. Nah, faktor yang keempat adalah pembatasan dari saham preferen. Maksudnya, ketika perusahaan memiliki saham preferen yang adanya pembayaran dividen, maka perusahaan harus memastikan bahwa pembayaran dividen kepada pemegang saham preferen dipenuhi sebelum mempertimbangkan pembayaran dividen kepada para pemegang saham biasa. Dan faktor yang terakhir yaitu kebutuhan untuk investasi. Nah, jika perusahaan memiliki peluang yang menjanjikan tingkat pengembalian yang tinggi, mereka mungkin harus memutuskan untuk menahan lebih banyak laba untuk digunakan dalam investasi tersebut daripada membayar dividen kepada para pemegang saham. Kemudian yang terakhir saya akan membahas mengenai aspek-aspek dalam kebijakan dividen. Yang pertama ada kebijakan stok dividen. Apa sih kebijakan stok dividen itu? Jadi kebijakan stok dividen itu ketika perusahaan itu memutuskan untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham dalam bentuk saham tambahan sebagai pengganti dividen dalam bentuk uang atau cash. Kemudian kenapa mereka melakukan kebijakan ini? Jadi perusahaan itu ingin menjaga sejumlah uang tunai untuk tujuan investasi
atau pengeluaran lainnya sambil tetap memberikan nilai kepada para pemegang saham yang ada. Dampaknya apa? Jadi dampaknya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham itu bertambah pastinya, tetapi nilai investasi mereka dalam perusahaan tetap sama. Kemudian kebijakan ini juga tidak mengubah nilai perusahaan secara keseluruhan, tetapi mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Kemudian kebijakan yang kedua adalah kebijakan stock split. Nah, apa sih kebijakan stock split itu? Jadi kebijakan stock split itu melibatkan pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Misalnya nih, setiap saham yang ada dapat dibagi menjadi beberapa saham baru dengan nilai nominal yang lebih rendah. Kemudian, kenapa perusahaan itu melakukan kebijakan tersebut? Jadi kebijakan stock split itu umumnya dilakukan perusahaan untuk membuat harga saham menjadi lebih terjangkau bagi investor. Ini juga dapat menciptakan likuiditas yang lebih baik pada saham perusahaan. Kemudian kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan stock repurchase. Jadi apa sih kebijakan stock repurchase ini? Jadi kebijakan stock repurchase itu ketika perusahaan memutuskan untuk membeli kembali sejumlah saham mereka sendiri yang telah beredar di pasar. Kemudian kenapa sih perusahaan itu melakukan kebijakan ini? Jadi perusahaan itu memutuskan untuk membeli kembali saham mereka jika mereka percaya bahwa saham mereka itu diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya. Kemudian ini juga dapat membantu mengelola struktur modal perusahaan dan alokasi sumber daya perusahaan juga. Dampaknya apa sih dengan kebijakan ini? Jadi dengan pembelian kembali saham, mengurangi jumlah saham yang beredar, meningkatkan laba per saham juga, dan pastinya dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham yang tidak menjual saham mereka kembali kepada perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi dividend policy atau kebijakan dividen. Apabila ada salah kata, salah kalimat dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.